Baik Bapak Ibu, saya rekam kembali, jadi lupa. Jadi kalau kita lihat, apa sih konstruksi kurikulum itu ya? Jadi saya mencoba bagaimana ini akan bahas tentang rekonstruksi kurikulum. Berarti kemudian yang pertama ini ada apa sih yang kita akan rekonstruksi? Tadi kan saya bicara tentang bagaimana pengembangan kurikulum. Kita seringkali mengembangkan kurikulum di Indonesia ini tidak melalui evaluasi, analisis yang mendalam. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita merekonstruksi kurikulum kita, mengembangkan kurikulum kita. Kemudian apa yang kita perlu tahu? Yang pertama adalah kita mesti tahu di dalam kurikulum itu ada capaian pembelajaran. Yaitu kita akan menganalisis berbagai aspek evaluasi dan rekonstruksi mata kuliah. Kemudian kita merancang prosedur rencana rekonstruksi, kemudian kita merancang tahapan rekonstruksi mata kuliah. Ini tahapan-tahapan yang akan kita kerjakan. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa rekonstruksi mata kuliah diperlukan? Mudah-mudahan nanti teman-teman jadi dosen juga ya. Hasil belajar mahasiswa tidak memuaskan. Nah, ini kan saya juga begitu. Jadi pengalaman saya mengajar, tanya, bagaimana saya mengajar ini? Apakah memuaskan atau tidak? Nah, nanti kan saya lihat produknya. Ternyata misalnya tidak memuaskan. Kemudian terjadi perkembangan iptek. Bagaimana ini kurikulum dengan perkembangan iptek? Kemudian perubahan kebijakan pendidikan. Nah, ini dia. Tadi kan saya jelaskan. Ada banyak perubahan dari berbasis kompetensi yang tidak menjelaskan mengenai kualifikasi, mengenai kualifikasi dari kompetensi itu, capaian pembelajarannya, sampai sekarang kita punya itu, yaitu dengan KKNI-nya. Berarti ada perubahan kebijakan pendidikan. Jadi kalau kurikulum tidak mengikuti perubahan kebijakan pendidikan, itu juga persoalan. Harusnya kita mengikuti itu. Kemudian ada pendekatan interdisipliner. Sekarang ini Bapak Ibu, teologi itu tidak hanya teologi. Ada ada apa, semua juga ada yang lain-lain. Teologi tidak, ini memang induknya teologi. Ada biblikal, ada sistematik, ada praktika, segala macam. Tapi dia juga terkait dengan psikologi dengan apa lagi? Bidang-bidang lain. Jadi ada interdisiplin. Bagaimana caranya kita memasukkan tentang bidang-bidang kajian tersebut dalam sebuah kurikulum. Nah, ini kita tanya seperti itu. Misalnya sekarang, kalau kita di teologi di PAK ini, apa interdisipliner yang kita perlukan di sini? Bidang kajian apa? Nah, ini mesti kita hitung, kita ikuti. Apakah merupakan manajemennya kah? Atau apa? Nah, ini akan harus dipikirkan untuk dikembangkan dalam sebuah kurikulum seperti itu. Nah, biasanya kita membuat sebuah evaluasi. Ya, seperti ini Bapak Ibu, ya dibuat tahapan-tahapannya untuk mengevaluasi. Nanti kita akan lihat lebih detail ya. Sekarang saya tidak akan detailnya. Kemudian seperti ini Bapak Ibu. Nah, inilah tahapan rekonstruksi mata kuliah. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah nanti, yang tadi saya jelaskan di capaian pembelajaran di rencana pembelajaran semester di RPS, kan saya jelaskan mengenai perumusan capaian pembelajaran lulusan. Kemudian saya jelaskan merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah. Menyusun materi, menetapkan strategi penilaian belajar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah menentukan visi misi, maka kita ketemu profil. Setelah kita ketemu profil, kita ketemu capaian pembelajaran lulusan. Ketika kita ketemu capaian pembelajaran lulusan, kita ketemu bidang kajian. Bidang kajian itu bungkusnya adalah mata kuliah. Jadi materi-materinya ini bisa beberapa bidang kajian di dalam sebuah mata kuliah. Lalu Bapak Ibu menyusun materi, ya, sub-sub dari capaian pembelajaran mata kuliah. Baru menetapkan strategi penilaian hasil belajar. Ini juga perlu dikembangkan. Ini semua harus kita buat. Ini kalau untuk pendidikan yang lebih tinggi. Tapi kita bisa buat juga untuk hal-hal yang lebih sederhana, pelatihan-pelatihan segala macam. Nah, itu nanti Bapak Ibu tidak harus mengikuti pendidikan tinggi, tapi bisa buat
kurikulum pelatihan. Ya. Nah, ini dia semuanya ya. Cara-caranya untuk bisa dilakukan. Nanti kita akan lihat, kita lakukan evaluasi program seperti itu. Kira-kira gambaran besarnya seperti ini Bapak Ibu ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya juga atau belum? Sudah punya gambaran besar Bapak Ibu? Nah itu baru bicara pendidikan tinggi ya. Tapi nanti kita akan bicara kurikulum yang lain juga. Silakan Bapak Ibu ada komentar atau mungkin ada yang kurang jelas atau apa? Ya. Mungkin yang pernah di pendidikan tahu sedikit itu. Memang kalau di teologi memang belum banyak belajar kurikulum ya. Lanjut Pak. Tahu ya, oke. Lanjut aja Pak ya. Baik. Ya. Masih dulu. Ya, oke, saya gambarkan ringkas begini. Tadi kan itu semua mengenai kurikulum, kemudian rekonstruksinya. Tapi sekarang kita sedang belajar teorinya. Ya. Teorinya. Sekarang pertanyaannya begini. Kalau kita bicara teorinya, kita harus mengacu dulu kepada yang lebih ide besarnya dulu, ideologinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang, nanti Bapak Ibu baca ya buku yang dijelaskan di RPS. Kalau kita bicara tentang ideologi kurikulum, maka kita biasanya ketemu dua ideologi besar. Yang satu namanya adalah ideologi konservatif, yang kedua adalah ideologi liberalisme. Kalau ideologi konservatif, Bapak Ibu, itu terbagi dua lagi. Namanya ideologi fundamentalis, ya. Kemudian juga konservatif, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin tahu ya bedanya fundamentalis dan konservatif. Ada yang tahu tidak ya? Kalau teman-teman ada yang tahu perbedaan fundamentalis dan konservatif? Nggak tahu ya. Jadi kalau fundamentalis, itu kita tuh kembali kepada nilai-nilai lama. Nilai-nilai lama tuh yang unggul. Dan kita mesti kembali kepada nilai-nilai yang lama. Itu ideologi yang konservatif. Contohnya apa ya? Contohnya dalam pendidikan. Selalu nilai-nilai lama itu lebih baik. Kebiasaan-kebiasaan lama itu lebih baik daripada masa kini. Dan mereka akan kembali ke masa lalu. Bahkan budaya-budaya masa lalu itu menjadi lebih baik dibanding masa kini. Makanya ada banyak agama-agama kita kan yang memakai pakaian seperti zaman dulu gitu. Karena yang zaman dulu itu lebih baik gitu. Mereka tidak mau dengan model-model gitu ya. Jadi pakaian-pakaian kembali ke masa lalu, bukan hanya pengetahuan kembali kepada masa lalu, tapi mereka ingin selalu semuanya kembali. Nilai-nilai yang lama itu lebih baik. Jadi kalau dalam pendidikan yang fundamentalis, maka murid akan diajar bahwa pengetahuan misalnya contohnya lah, zaman gereja mula-mula. Zaman gereja mula-mula itu lebih baik. Nah, seperti misalnya kalau hidup kisah Rasul gitu. Jemaat kisah Rasul itu baik semuanya. Nah, coba Bapak Ibu praktekkanlah jemaat kisah Rasul itu pada masa kini. Tapi ada orang yang mempraktekkan ke masa lalu itu. Jadi mereka saling membagi segala macam, hidup seperti itu. Mirip seperti itu, hidup bersama. Ada ya begitu. Tapi sudah kebanyakan jadi aneh lah ya. Jadi kadang-kadang ada yang mengatakan itu bidat atau apa begitu. Jadi dia kembali kepada masa lalu, ikut menilai masa lalu, dan tidak menerima pengembangan pemikiran baru gitu. Nah itu namanya fundamentalis. Kemudian apa bedanya dengan konservatif? Kalau konservatif masih baik ya, dalam tanda kutip. Tapi juga jangan kita katakan nilai lama itu semuanya jelek, loh, nggak boleh. Saya nggak mengatakan fundamentalis itu salah sama sekali, enggak. Kita tidak lagi sampai di situ. Kita kalau sampai sekarang ini kita harus mengembangkan. Tidak boleh lagi kita mengatakan
Oh yang terbaik ini, nggak boleh. Tapi mari kita mengembangkan. Kalau memang itu masa lalu itu baik, kebiasaan masa lalu itu baik, ya oke kita bawa ke sekarang. Tapi jangan segalanya masa lalu. Kebiasaan pun masa lalu. Kalau segalanya masa lalu, kita nggak boleh naik mobil, kita nggak boleh pakai HP, kan repot juga. Kan nggak selalu begitu kan? Nah itu bahaya juga. Jadi tidak tanggap dengan teknologi. Itu namanya ideologi fundamentalis. Kalau konservatif, ya konservatif itu nilai-nilai lama dibawa ke sekarang, gitu ya. Bukannya dia tetap dalam budaya sekarang ini, tapi nilai lama itu dibawa ke sekarang. Itulah yang biasanya dikontekstualkan gitu. Ya dikontekstualkan. Dalam teologi kan biasa begitu kan. Kita mengkontekstualkannya. Tapi selalu nilai-nilai lama itu lebih baik. Mereka tuh lebih senang buku-buku yang lama. Pokoknya buku-buku tokoh-tokoh gereja yang awal itu lebih sempurna dibanding yang sekarang. Itu konservatif. Makanya maafkan saya juga ya. Kalau Anda bilang teologi, orang-orang teologi konservatif itu begitu. Misalnya ya ada tokoh Calvinis kalau oh mereka paling baik semuanya. Itu aja semuanya. Makanya ribut kadang-kadang tokoh-tokoh itu kalau kita lihat di YouTube gitu ya. Mereka saling berkelahi itu. Mereka paling baik. Nah, itu biasanya mereka berargumen segala macam mereka paling baik. Dan mereka kembali kepada tokoh-tokoh lama itu. Bukannya tidak boleh untuk belajar, tapi mereka berargumen bahwa mereka adalah yang lebih murni. Mereka adalah yang lebih baik. Jadi yang sekarang ini kalah baik dengan yang lalu, gitu ya. Mereka lari ke sana. Itu masuk konservatif sebetulnya. Tapi dibawa kepada nilai sekarang, dikontekstualkan. Seperti itu ya. Nah sekarang kita ketemu yang namanya liberalisme. Bapak Ibu pernah mendengarkan pendidikan liberal kan? Kita kan disebut pendidikan liberal kan ya? Betul nggak Bapak Ibu? Pendidikan Indonesia liberal atau bukan? Kada tahu ya teman-teman. Kalau lihat kurikulum Merdeka itu gimana ya? Liberal nggak ya? Mungkin liberal Pak ya. Liberal ya. Tapi bukan semuanya jahat tuh, jangan lupa. Ini kita sedang meneliti. Jangan kita pernah berpikir satu zaman itu semuanya jahat, satu zaman itu semuanya baik. Nggak boleh. Kita tuh selalu harus belajar ada kebaikan-kebaikan setiap zaman itu. Ada kebaikan-kebaikan dalam setiap pemikiran tokoh-tokoh itu. Tapi tidak segalanya. Jangan lupa loh. Karena yang segalanya itu hanya Tuhan. Yang segalanya itu hanyalah Alkitab, kalau untuk saya ya. Mungkin Bapak Ibu juga setuju dengan saya. Yang segalanya, yang absolut itu adalah Tuhan. Yang absolut itu adalah Alkitab. Tapi kita semua ini yang membaca, yang menganalisis, bukan segalanya. Nah kalau lihat liberal itu pun macam-macam. Biasanya ada liberal itu, kalau kita lihat kan memang dia tuh kekakuannya terhadap yang namanya struktur gitu ya. Kalau liberal itu modern kan struktur ya. Kalau postmodern kan justru menghancurkan struktur kan. Ya struktur. Jadi pendidikan yang lebih menekankan kepada struktur itu punya keyakinan begini. Kalau komponen-komponen pendidikan, struktur pendidikan itu dapat berjalan dengan baik, maka hasil dari sebuah program pendidikan itu dapat berjalan dengan baik. Itu liberal. Tapi kemudian mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya gerakan-gerakan gereja Katolik ya. Misalnya di Brasil gitu kan. Yang namanya pembebasan gitu ya. Ibu pernah mendengar tokoh-tokoh pendidikan pembebasan gitu ya. Itu mereka melihat gitu. Tidak bisa gitu. Nah, seperti contohnya begini, saya pernah bertanya ketika orang memperterjemahkan Alkitab. Contohnya liberalnya begini. Dan menurut saya mesti dikaji. Jadi di sebuah daerah di Papua saya pernah bertemu dengan seorang penterjemah Alkitab. Kemudian ketika dia menerjemahkan Alkitab, dia mengajarkan orang membaca tulis.
Kemudian saya tanya sama dia, berapa lama orang itu bisa belajar baca tulis itu membaca Alkitab? 1 tahun. Kemudian saya tanya sama dia lagi, apa hasilnya dari kemampuan membaca menulis Alkitab yang dia dapatkan? Dia katakan nggak ada. Coba Bapak Ibu bayangkan, nggak ada hasilnya. Tapi mereka tetap aja melakukan hal yang demikian. Padahal pada realitanya tidak. Karena mereka menganggap itu struktur itu sudah benar. Nah, itu kalangan-kalangan pembebasan melepaskan itu harusnya tidak seperti itu. Harusnya maka pendidikan itu membebaskan seseorang, menghasilkan perubahan-perubahan hidup yang lebih baik. Kemudian ternyata, kalau kita lihat lagi namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar sekolah alam ya? Pernah dengar apa namanya? Ya, sekolah-sekolah yang menekankan membebaskan orang itu. Lawannya liberalisme. Sekolah alam itu ya. Jadi tidak ada lagi benteng-benteng bangunan atau bangunan-bangunan, anak-anak dibiarkan bebas untuk berkarya, berkreasi. Itu namanya anarkis ya. Anarkis hati-hati loh. Kalau dalam politik kan mengerikan kan, sepertinya kan. Sebenarnya enggak begitu. Jadi kan sebenarnya itu artinya benteng-benteng itu, aturan-aturan itu ditiadakan. Kalau liberal gitu kan, benteng-benteng aturan-aturan itu harus diterapkan. Kalau semuanya diterapkan sesuai dengan aturan, maka semuanya itu berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu baca ya buku ideologi pendidikan. Saya sudah berikan di RPS. Dikatakan begitu. Jadi kalau semua aturan-aturan itu berjalan dengan baik, maka segalanya akan berjalan dengan baik. Tapi ternyata tidak demikian. Aturan-aturan itu berjalan dengan baik, ternyata tidak membebaskan. Pendidikan tidak mencerdaskan. Nah, seperti contohnya lah, kadang-kadang kita kurang tanggap. Misalnya di gereja, di mana sekolah minggu. Tiap minggu kita mengajar anak-anak sekolah minggu. Mengajar, setiap rutin kita mengajar. Pertanyaannya kemudian begini, apakah anak-anak kita adalah menjadi anak-anak yang bisa menjadi saksi di luar? Apakah anak-anak kita mengalami perkembangan dari tahun ke tahun ketika mereka diajarkan sekolah minggu? Apakah mereka makin mencintai kekristenan ketika mereka diajarkan? Ini harus dikaji. Setiap gelombang seperti itu. Tapi kadang-kadang kita tidak melakukan itu. Karena kita memang karena konsep liberal. Pokoknya kalau anak itu datang ke sekolah minggu, datang tepat waktu, mengikuti pelajaran, segala macam, mereka ya ada harapan lah. Mereka bertumbuhnya dengan baik. Tapi ternyata pada kejadian-kejadian penelitian yang ada, itu belum tentu terjadi demikian. Ya, belum tentu terjadi demikian. Ada terlalu banyak anak-anak kita yang kemudian rajin, kemudian mereka ketika remaja, mereka tidak lagi ke sekolah minggu. Kemudian ditanya, kenapa demikian? Tapi karena pendidikan kita terlalu liberal, ya, yang penting aturan-aturan itu ada, termasuk di gereja, maafkan saya juga, itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Maka harusnya ada pendidikan-pendidikan yang lebih keluar lagi. Tapi kalau kita masuk misalnya kepada anarkis, mungkin juga sudah masuk di gereja. Kita membawa anak-anak kita bebas bertemu ya dengan menemukan dirinya sendiri gitu, misalnya kan. Tapi apa bisa anak itu dibiarkan menemukan dirinya sendiri tanpa ada bimbingan? Itu pertanyaan antara anarkisme dan liberalisme. Apakah kalau anak kita dibiarkan saja sekolah minggu mau ngapain aja bisa jalan baik seperti apakah harus ada aturan yang begitu ketat? Menurut Bapak Ibu mana pendidikan yang benar? Aturan yang ketat atau dibiarkan? Atau yang moderat? Tapi pertanyaannya adalah moderat itu apa? Saya kadang-kadang bingung juga. Kalau dibilang ekstrim kiri, ekstrim kanan, terus moderat. Yang moderat itu yang mana? Nah ini pertanyaannya. Ini bicara tentang ideologi kurikulum. Jadi kalau Bapak Ibu bicara tentang ideologi kurikulum, dalam buku ideologi itu menyatakan dua pikiran besar. Yang pertama adalah konservatif, yang terbagi dua, fundamentalis dan konservatif. Yang kedua adalah liberalisme. Di dalamnya adalah pembebasan, anarkisme.
Itu dia. Itu semua adalah yang kita lihat itu liberal sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat pendidikan yang sekolah alam, itu liberal sebenarnya. Cuma dia anarkisme. Kemudian pendidikan-pendidikan yang membuat orang bisa apa namanya menjadikan apa terbebaskan dari kemiskinan, itu biasanya itu libersionisme, pembebasan. Itu biasanya di kalangan gerakan apa teologi pembebasan melakukan pendidikan-pendidikan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya untuk kita, kalau Bapak Ibu sekarang disuruh diminta pilih, Bapak Ibu akan memilih yang mana? Silakan ada komentar. Kita bicara dulu tentang ideologi kurikulum. Kalau Bapak Ibu diminta memilih, Bapak Ibu akan pilih yang mana? Nggak jelas. Ya Pak? Ya Pak? Malah lebih suaranya tuh jadi apa ya? Gede gitu. Jenis suara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu diminta pilih dalam sebuah pendidikan, apakah Bapak Ibu akan membawa anak-anak kita itu kepada nilai-nilai lama, ya, seperti teman-teman yang menggunakan pendidikan fundamentalis, segalanya kembali kepada yang lama itu, karena yang lama itu lebih murni, yang lama itu lebih benar. Nah, ini ada banyak itu. Kalau fundamentalis ya, kalau teman-teman mungkin tahu yang namanya teman-teman khilafah, itu fundamentalis. Jadi segala kata-katanya, segala pakaiannya itu dipakai lama, karena itu dianggap nilai-nilai yang paling baik. Ya, kalau pernah tahu ya, mungkin dari Kristen, kalau dari Kristen agak susah nyarinya ya, karena sudah campur begitu ya. Tapi masih ada sebenarnya kelompok-kelompok tertentu yang menyendiri untuk mengembangkan nilai-nilai lama itu. Itu agak memang melacaknya. Bisa bertanya Pak? Silakan Pak. Baik Pak Yohanes. Kita contohkan umpamanya bicara masih ideologi fundamentalis Pak ya. Memang kalau dari sisi seperti tadi khilafah, paham-paham yang terkenal kan fundamentalisnya, karena memang fundamentalisnya mengacu kepada hadis atau mungkin kitabnya mereka Pak, yang tetap mereka bersikukuh tidak mengembangkan, menyesuaikan dengan liberal sekarang, zaman sekarang. Tapi kalau mungkin kita mengacu ke Injil teologi, ya saya menggarisbawahi sih Pak, ini contoh. Walaupun sekarang masih banyak masih ramai ya dibicarakan. Kalau saya lihat di YouTube ya, maka perdebatan antar hamba-hamba Tuhan yang mengaku sebagai YouTuber atau mungkin apa ya, lebih kerennya mereka disebut sebagai ahli Alkitab lah, kira-kira begitu. Sehingga sampai sekarang kalau menurut saya dari contoh umpamanya masalah Tritunggal saja, ini sampai sekarang masih menjadi satu perdebatan yang panjang tentang keilahian Yesus. Nah, menurut saya kita memang perlu fundamentalis, tetapi dengan dasar-dasar yang orisinil gitu loh Pak, yang asli, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang asli. Sehingga Injil-Injil liberal di bahasa sekarang yang mungkin dengan bebas mengartikan atau menafsirkan sehingga jadi tidak jelas gitu loh Pak. Jadi malah menyalahkan bapak-bapak gereja yang selama ini adalah notabene sebagai anak atau cucu dari rasul-rasul yang sudah ada. Mungkin itu Pak, saya bagaimana menurut penjelasan Bapak nih? Kita sharing. Terima kasih Pak Yohanes. Itu tadi sekarang kita mau lihat, kita mau bedah bersama. Tadi saya katakan kan, kita harusnya tidak boleh pada zaman sekarang ini
memilih salah satu. Tetapi mengambil bagian-bagian yang baik dari setiap ideologi itu boleh. Tapi tidak semua. Karena kita ini kan kemampuannya berkembang. Ya, saya setuju itu, Pak. Nah, contohnya begini, saya ini banyak diserang orang. Ada orang-orang mengatakan misalnya teolog Calvinis. Mereka mengatakan, negara itu menurut Calvin ada setelah kejatuhan. Saya bilang tidak. Negara itu sudah ada di Taman Eden. Wah, ya karena kan pada waktu itu Allah memerintah, Adam memerintah, kan ada negara, saya bilang. Nah ini kan perdebatan kan. Nah ini, tapi kan kalau mereka mengatakan saya salah, ya nggak apa-apa, silakan Anda katakan salah. Argumen Anda apa? Tapi sekali lagi saya katakan, saya bukannya menolak semua, apalagi yang Armenia misalnya. Saya juga nggak menolak semua. Kalau dikatakan kita harus berjuang, oh iya dong, kita harus berjuang dong. Gitu kan? Jadi semua menurut saya semua nilai yang fundamentalis, yang apa? Yang benar. Yang liberal, itu yang benar itu kita ambil aja. Betul. Jangan kita semuanya kita apa? Oh yang benar itu yang lama. Nah itu fundamentalis, Pak. Yang baru nggak ada yang benar. Yang benar itu pokoknya zaman gereja mula-mula. Yang betul-betul nggak zaman gereja reformasi. Saya bilang gimana sih? Zaman gereja mula-mula diperiksa lagi oleh reformasi. Reformasi diperiksa lagi sama kita sekarang kan nggak apa-apa. Yeah. Tapi mesti punya dasar. Jangan asal salah, nggak boleh. Kalau katakan salah, beda boleh. Apa bedanya? Dasarnya apa? Datanya apa? Jadi kita kalau menurut saya, ya betul ada datanya. Jadi kalau menurut saya, ini zamannya penelitian ini. Maafkan saya ini ya. Kalau peneliti memandangnya lain. Ya tunjukkanlah data-datanya kalau itu benar sesuai dengan Alkitab, gitu kan? Ya kita terima saja. Kalau datanya benar kita terima kan? Kalau datanya tidak kuat ya kita tunggu dulu. Kita tidak usah berkelahi. Kita bilang aja datanya tidak cukup untuk membuat sebuah pernyataan. Datanya tidak cukup untuk sebuah teori. Jadi jangan bilang, oh, apalagi kalau debat kusir tentang Tritunggal. Untuk saya sih nggak perlu. Tanya aja orang percaya Tritunggal itu apa dasarnya? Ya udah, dasarnya ini. Oh ya, oke. Terus yang nggak percaya apa datanya? Ini. Coba dibandingkan apa namanya data-datanya. Cukup kuat atau tidak? Periksa aja masing-masing. Sudah selesai. Kalau saya bilang begitu. Ya, coba mau dipadukan, diintegrasikan, silakan. Begitu. Nah kalau belum mampu mengerti, ya belajar lagi. Kalau saya sih berpikirnya begitu. Tapi jangan cepat-cepat kita mengatakan begini. Orang lain itu salah karena berbeda dengan kita. Iya. Setuju Bapak Ibu ya? Tanpa ada pengkajian yang real, Pak ya. Iya. Kalau kita katakan orang itu salah, bukan gara-gara berbeda. Tetapi karena dasarnya klaimnya diambil itu mana gitu, ada. Sumbernya, ya. Gitu. Sumber data yang diambil. Betul. Jadi kita zaman sekarang menurut saya harus kita lebih berkembang, lebih maju. Tunjukkan saja data-datanya. Ini loh pandangan saya dari Alkitab. Mana datanya? Ayat mana? Terus juga ayat mana lagi? Cukup memadai tidak itu membuat klaim? Kalau cukup memadai ya kita akui saja. Betul ceritanya, Pak. Betul. Ya, ceritanya begini. Ada orang yang secara wawasannya juga sudah memadai dan memahami, pahamnya adalah paham liberal, teologi liberal, dan memaksakan bahwa dialah yang paling benar, yang lain keliru. Ini kan kalau dinilai dia merasa dia menemukan sendiri. Dan kalau saya melihat dari orang-orang yang mengaku sebagai teolog seperti itu atau apologet seperti itu, ya dia cuma mau menjadi seorang hamba Tuhan yang menang sendiri gitu loh, Pak. Menang sendiri, merasa idenya itu benar, pendidikannya benar. Walaupun kalau saya sebagai hamba Tuhan, kita kan boleh menilai dong, Pak. Dengan data-data kita yang mungkin kita baca, yang kita tahu, boleh dong menilai, ya, mempertimbangkan yang mana yang sesuai kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Menurut saya gitu, sehingga kita, tapi saya setuju dengan
bahwa tadi tidak boleh menyesat. Walaupun tapi kalau memang mereka sesat Pak ya, kita harus sebagai hamba Tuhan, saya sebagai gembala Pak ya. Saya sebagai gembala tentunya mengajar bahwa aliran yang begini, contoh ada beberapa bapak-bapak gereja yang memang di latar belakangi alirannya tidak sesuai atau menyimpang ya. Menurut saya ya kita boleh saja ini sebagai berhenti ya, seperti sinyal tuh. Signalnya putus Pak ya. Oh, ya. Sudah Pak? Ya sudah Pak. Jadi Bapak Ibu, kita nih sekarang lagi bicara di kurikulum. Itu pun sebenarnya juga akibat pendidikan kurikulumnya Bapak Ibu. Sebenarnya itu. Yang tadi dibicarakan oleh Pak Iwan itu sebenarnya akibat kurikulum. Saya pernah menjelaskan pada seorang ini, saya nggak usah sebut lah ya. Saya pernah dalam diskusi lah dengan seorang yang wah sukses lah. Sukses, menghasilkan gereja besar segala macam. Terus ditanya, kita, pada waktu seorang mengatakan kita perlu kurikulum. Terus dia bilang begini, saya nggak perlu kurikulum. Buktinya saya sukses, membangun gereja besar segala macam. Saya jadi bingung, ini gimana ya kalau caranya begini pendidikan gitu. Jadi pengalaman dia itu jadi segala-galanya. Padahal kan sebenarnya kan dia tidak mengerti apa itu kurikulum. Dan kemudian dia bisa saja belajar, dia menggunakan. Tapi dia nggak ngerti itu kurikulum. Karena kalau kita belajar dari mulai zaman perjanjian lama, kan kurikulum itu kan sebenarnya kan pertama ada di keluarga kan, kepala keluarga kan. Bagaimana anak itu dibina untuk mengenal Tuhan. Kalau kata Alkitab kan begitu kan. Waktu-waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, ajarlah mereka. Jadi yang punya model pembelajaran itu adalah orang tua kan. Nah, waktu itu kan begitu. Awalnya kan begitu. Dan kemudian ketika sebuah komunitas itu berkembang, apa sih tujuannya pendidikan? Tujuannya pendidikan kan menyiapkan generasi penerus yang lebih baik untuk menjadi ya keluarga yang baik. Yang kedua, menyiapkan generasi penerus yang baik untuk berada dalam sebuah komunitas. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang baik untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan negara. Kan begitu kan? Makanya ada kurikulum pendidikan itu. Ada kurikulum keluarga. Ada kurikulum gereja kan? Kan tujuannya itu kan? Nah kemudian pada waktu awal, karena komunitas itu kecil, keluarga itu tidak perlu orang lain. Ngajar anak dari kecil, belajar segala macam seperti dulu, ya keluarganya saja. Tapi kemudian ketika berkembang, sekarang tidak bisa lagi Bapak Ibu, seperti saya nih, ngajar anak saya sekarang yang SMA. Saya nggak bisa ngajar dia lagi kimia, fisika, udah lupa saya. Dulu 20 tahun yang lalu saya masih bisa ngajar, sekarang saya udah lupa. Berarti kan saya menyerahkan dia kepada guru kan. Bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab kan. Tapi mulai bekerja sama kan. Nah saya nggak bisa membuat kurikulum bagaimana pelajaran fisika, kimia, segala macam. Manajemen nggak bisa. Mulai bekerja dengan orang lain. Nah kemudian pada awalnya berdirilah namanya sekolah. Apa tujuannya sekolah itu? Tujuannya adalah supaya generasi pada masyarakat itu bisa mengembangkan kehidupan komunitas itu lebih baik. Itu pendidikan Bapak Ibu. Kalau gereja kan bagaimana kehidupan kekristenan itu terus terpelihara, berkembang di dalam rumah tangga misalnya dan dalam gereja. Nah, dalam komunitas yang lebih luas, berarti komunitas itu kan harus berkembang, berkelanjutan. Bagaimana menyiapkan mereka? Kalau yang disiapkan ini kacau, tidak bisa kerjasama komunitas, berantakan komunitas itu. Makanya pada waktu saya penelitian di Papua, nah, saya tanya, ini kenapa banyak suku-suku? Bukan hanya banyak suku loh. Banyak bahasa loh. Kenapa begitu? Karena terjadi perperangan terus. Peperangan. Akhirnya memang tidak ada banyak yang besar pada waktu itu. Kelompoknya kecil-kecil. Gimana caranya mengembangkan sebuah komunitas terus seperti begitu? Tapi ketika komunitas itu lebih maju, jadi keluarga bisa membina generasi lebih baik, komunitas masyarakatnya bisa menghadirkan kader-kader lebih baik,
maka masyarakat itu berkembang. Negeri ini juga begitu. Kalau pemerintah negeri ini menghasilkan kurikulum pendidikan yang tidak mempersiapkan generasi-generasi menjadi pemimpin bangsa, jadi apa bangsa ini? Maka itu kan dikatakan kan, sekarang katanya kurikulum pendidikan kita kan ya pelajar Pancasila. Kan begitu kan? Kalau kita lihat itu kan, profilnya kan pelajar Pancasila sekarang ini. Bapak Ibu mungkin belum belajar, belum baca kali ya. Enggak ada yang baca lah. Profilnya itu pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Supaya anak-anak didik ini menghargai orang lain, menghargai nilai Pancasila, menghargai orang lain, sehingga negara ini utuh. Itulah yang disebut kurikulum. Tujuannya apa? Nah, seperti itu. Rencananya bagaimanakah negara ini mempersiapkan siswa-siswa itu menghargai nilai-nilai Pancasila itu dalam hidup bersama yang artinya membangun kesatuan bangsa. Itu kurikulum dan itu wajib pemerintah buat. Karena pemerintah wajib menjamin kader-kader bangsa ini berlangsung begitu. Itu kurikulum. Dan sekarang kalau gereja bagaimana? Nah, memang kelemahan kita adalah di keluarga ini, kita susah ya. Karena kan kita terlalu ikat komunitas gitu ya. Harusnya kan juga ada. Karena itu kan coba Bapak Ibu bayangkan. Kita punya pembelajaran Alkitab di gereja. Tapi kan tidak semua jemaat kita orang tuanya rajin ke gereja. Kadang-kadang anaknya lebih rajin dari orang tua. Kemudian kita mewajibkan mereka baca Alkitab tiap hari. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Alkitab anak-anak? Kemudian bagaimana anak-anak bisa memahami khotbah di gereja? Berarti kan mesti ada jembatannya di gereja dan di keluarga. Nah, ini yang masih bergumul karena kita masih bergantung kepada gereja. Jadi singkatnya, Bapak Ibu, kurikulum itu adalah sebuah rencana. Kita ingin membawa kemana orang yang akan kita didik itu. Kalau arti kurikulum itu kan sebenarnya kan awalnya itu kan sebuah areal tempat berlari gitu. Jadi orang bisa mencapai finish kemenangan kalau dia berlari pada jalur yang ditentukan itu. Jadinya adalah yang dimaksud kurikulum itu adalah kita merencanakan, kita berharap jadi apa orang yang kita didik itu. Nah, tadi saya katakan, kalau pada zaman awal, pada zaman perjanjian lama, itu kan hanya keluarga, komunitasnya kecil. Pada waktu itu ada bangsa juga sih, Mas. Tapi kan mereka juga ada pendidikan lain, pada imam-imam yang mendidik. Tapi pendidikan keluarga ada. Tapi kalau pendidikan lain seperti bagaimana mereka di publik, itu kan masih terikat, masih komunitasnya kecil pada waktu itu. Nah sekarang, komunitas kita ini besar, makanya ada banyak kurikulum yang harus kita kembangkan. Kurikulum gereja, kurikulum pendidikan, kurikulum misi, kurikulum penginjilan, kurikulum sekolah minggu. Ada banyak yang kita harus kembangkan. Nah kemudian pertanyaannya, kalau kita tidak punya rencana-rencana itu untuk anak sekolah minggu kita, merespon zaman. Jadi apa anak sekolah minggu kita? Maafkan saya nih ya. Hanya meniru masa lalu terus, tidak merespon. Saya memang agak cemas. Terus terang saya katakan agak cemas. Bukan hanya di pendidikan tinggi, karena kebetulan dengan kurikulum, tetapi juga di pendidikan dasar menengah dan di rumah. Kalau gitu apa rencana kita untuk gereja kita, pendidikan kita, pelayanan kita, rencana kita apa? Nah kalau kita kemudian kita punya rencana, siapa yang akan menjadi penerus kita? Nah, kalau Bapak Ibu sekarang menjadi gembala sidang, apa Bapak Ibu mau jadi gembala sidang terus sampai meninggal, kemudian tiba-tiba orang menggantikan? Kan tidak kan? Mesti ada kaderisasi. Kan? Sebelum kaderisasi menjadi itu, apa saja tahapannya? Apa terima saja dari sekolah teologi lulus begitu bergantian seperti itu di gereja? Itu persoalan juga. Bagaimana menyelaraskan dari berbagai pendidikan itu? Kan mesti ada persiapan pendidikan di atasnya. Nah kurikulumnya bagaimana? Apa yang kita rencanakan? Misalnya tamatan, Bapak Ibu punya kerja besar lah. Tambatuannya ada 20 misalnya, atau 50. Kemudian dari berbagai sekolah teologi. Bapak Ibu ada seorang menjadi pemimpin. Ini akan menjadi penerus ada 50 orang.
Tahapannya gimana? Apa nanti kemudian dibiarkan saja tiba-tiba satu meninggal, ributlah semuanya. Yang terjadi rebut-rebutan kan? Ini gimana tahapannya? Nah, kita membuat apa? Itu yang sederhana itu. Jadi kurikulum itu sebenarnya dia sebuah rencana. Pada waktu rencana kita itu kecil, mungkin kita tidak susun secara sistematis. Tapi itu pun sebenarnya kurikulum. Tapi kalau kita tidak punya susunan secara sistematis, kita tidak bisa mengevaluasi. Itu persoalannya. Ya, contohnya modelnya seperti ini. Bapak Ibu kan punya program lah pendidikan ya. Saya juga dulu kan begitu. Karena kita ini kan tidak punya program pendidikan yang jelas kan. Maafkan saya. Saya dulu kan tamat yang namanya panggilan Tuhan kan. Saya ini kan waktu jadi mahasiswa tingkat terakhir percaya kepada bertobat lah istilahnya. Menjadi penginjil jalanan. Wadah-wadah kerjanya. Sampai orang tua saya bilang, kamu ini kuliah tuh menjadi pendeta. Ya sekalian lah, pendeta gitu kan. Jadi saya nggak bisa diam melihat orang itu. Lalu saya cerita. Tapi nggak ada yang arahkan tuh. Jadi inisiatif sendiri gitu kan. Wah repot juga kan. Karena mendorongkan gitu kan. Kemudian lama-lama ada gereja lihat, ini si Binsar ini nih, kerjaannya kemana-mana, keliling, ceritain. Dipanggil, dilatih lah gitu kan, dilatih. Karena dilatih saya lebih bisa efektif kan ya, pergi kemana-mana. Kemudian ketika dilatih dia efektif, saya sampailah menjabat pimpinan-pimpinan di gereja. Gerejanya pecah-pecah. Terus saya bingung, gimana sih gereja pecah-pecah? Kita capek-capek melayani, pecah-pecah terus. Damai aja lah kalau nggak penting-penting nggak apa-apa. Kemudian susah juga, terpaksa saya harus belajar pendidikan lagi, kuliah lah. Saya kuliah lah. Pertama saya mengambil pendidikan di Bethel Indonesia ya, Petamburan. Kemudian saya pergi lagi nggak puas karena merasa saya nilai saya hampir rata-rata A soalnya. Saya pergi lagi ke Batu, Malang Institut Injil Indonesia. Tamat, kemudian saya praktek di gereja. Waktu itu saya jadi gembala sidang gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Jadi hampir berbagai macam jenis gereja saya pernah gembalakan. Kadang-kadang saya juga bingung. Ya, dari yang diam sampai yang ramai. Untuk saya nggak ada persoalan itu. Ya. Yang penting hatinya kepada Tuhan udah selesai. Untuk saya seperti itu. Kalau beda-beda sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting yang disembah Yesus gitu kan. Maafkan saya juga nih. Mungkin kadang-kadang terlalu kaku, kadang-kadang mungkin terlalu lunak. Karena bagi saya dasarnya Yesus. Nah, kemudian belajar kan saya tidak punya rencana. Kemudian saya menjadi gembala sidang, pergi lagi menjadi pemimpin di Dulos. Saya dulu, kalau Bapak Ibu pernah dengar ITT Dulos yang dibakar, itu saya pimpinan ya Bapak Ibu. Ya, pimpinan kompleks itu dibakar. Mengerikan sekali ya. Di situ saya mulai belajar. Ini nggak bisa begini. Saya jadi waktu Puket, Komisi Teologi. Jabatannya tinggi loh sampai situ. Tapi kan tidak ada program-program. Kita hanya melayani saja, tidak main. Tidak ada kurikulum kita untuk apa. Akhirnya kemudian kuliah di mana-mana. Ya kan? Bagus juga sih ada kuliahnya, ada kurikulum kan. Tapi kalau kita yang nggak jelas, balik bingung. 4 kampus loh saya di program master. 4 prodi loh program master. Nggak tahu Bapak Ibu, mungkin ada kali seperti saya. Di prodi magister ada 4 gitu ya. Cara ingin belajar. Hampir 5 ya. Kenapa? Ya, Pak Binsar, apakah ada break, Pak? Oh iya. Kalau Bapak Ibu gimana menurut Bapak Ibu? Ya itu bagus, Pak. Saya boleh tanya sebelum kita break, Pak? Ya. Ya, yang dimaksud dengan kurikulum inti itu adalah pentabelan ya Pak, dari penyebaran, pengelompokan dan standar untuk mencapai nilai lulusan ya Pak. Kalau misalnya di dalam pendidikan gitu kan. Nah, kalau misalnya tahap rekonstruksi mata kuliah, saya ambil contoh RPS ya Pak. Ya. Betul ya Pak. RPS ya Pak, rencana, oke. Bisa juga ya, RPS ya. Iya, itu penerapannya kan, aplikasinya kan begitu kan? Ya. Ya Pak, ya terus. Betul, ya itu hanya satu bentuk aplikasi aja kan. Kalau kita sedang belajar tentang rekonstruksi mata kuliah, maka
saya ambil contoh rencana pembelajaran semester misalnya, Ya, gitu kan? ya Bapak. Itu CPL, udah gitu CPMK gitu kan? Itu Ya. yang isinya kan itu kan? Ya, kalau itu pendidikan tinggi ya Pak ya, oke. Oh iya, itu perguruan tinggi. Ya, ya, Iya, iya. betul. Tapi ada syarat Pak, Pak. break dulu aja, Pak. Hah? Break dulu. Ya, break dulu lah. Kita sampai jam 8 ya? Iya, Pak. Bisa. Jam berapa Pak? Nah, sekarang kan jam 7.50 ya. Ya. 30 menit, Pak. Oh, 30 menit ya? Ya. Baik, 30 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, baik. Selamat istirahat Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Silakan ya.